Pak. Jadi teman-teman, sini saya akan menjelaskan. Nama itu ada polyline. Nah, kita ketik dulu. Salah. Sini. P-line. Nah, ini yang pas P-line. Nah, kita klik, lalu ini kita buat asal dulu. Nah, ini orto kita matiin dulu. Nah, terus ke sini. Nah, ini udah jadi, lalu kita enter. Kemudian lalu sekarang kita mau diarsir. Nah, kita pakai kode ketik head. Nah, ini yang paling atas. Nah, terus kita klik di sini. Nah, terus kita setting ukurannya berapa. Misalnya 90. Enter. Nah, ini udah nih. Lalu ini salah. Bentar. Kita ulang. Di pause gitu. Klik enter. Nah, habis itu di fillet terakhir kita klik fillet. Kita tulis dulu fillet. Yang kedua, lalu pencet R, enter, lalu 5. Garisnya kita pilih, kita zoom, ini. Nah, selesai. Ya, sekian dari saya, Pak. Iya, silakan berikutnya. Karena banyak nih gitu ya, buru-buru ya. Anas Hidayat, silakan. Nap. Saya Pak, tapi saya izin pakai laptopnya Maul ya Pak. Silakan ya. Tumben nih banyak banget nih. Izin servisin Pak. Aja, mau nggak Jal? Gue bantuin nih Jal. Enggak apa, ramai banget tuh. Tadi gue pengen beli. Nanti deh Pak, gue masih lu udah 2 kali Pak? Udah 2 kali ya. Mantap. 3 kali. Sudah terlihat belum Pak? Ya, silakan. Jadi hari ini saya mau setting layer aja Pak. Jadi pertama kita ketik layer, terus cari untuk new layer, tulis garis tapak, terus new layer lagi, ganti nama untuk garis tapak. Nah, untuk colornya, warnanya itu boleh diganti warna aja, misalnya hijau. Klik OK. Nah, untuk garis tampaknya misalnya warna biru. Oke. Nah, untuk line type-nya bisa diubah juga. Untuk garis tampak, nah karena di sini nggak hanya continuous, kita cari di load. Untuk garis tampaknya itu dash 2 x2. Nih. Oke. Nah, pilih dash 2 dan oke. Jadi untuk kita gunain garis tampak itu 2 kali. Kita tutup. Kita home. Kita buktikan memakai line. Nah, ini jadi warnanya sesuai warna biru. Udah ya Pak, itu aja Pak. Iya.
kita langsung ke Jakri. Masih Pak. Iya, saya Pak. Saya pakai apa ya Pak? Kuota lokal, kuotamu sama kuota aplikasi 1 giga. Ini katanya bisa nelpon, tapi pas gue coba nggak bisa. Lu beli berapa? Harga berapa? 180.000. Harganya sejuta tadinya. Masa itu emang disetting supaya kayak cuman iya kali ya. Cuman tapi di Shopee Mall aja. Di IP. Iya biasanya gitu emang. Tapi nggak tahu juga sih gue ya. Oh di Bentar ya, Pak. ya. Kalau Star Seller gue nggak percaya kalau di Shopee. Iya sih Shopee Mall. Kan nggak bisa buat nelpon. Mana sih kalian? Ini ada iklannya dong di pengaturan. Ini lu yang ganti. Iya. Oh itu mah iya Bek, bisa. Gak ada pulsanya kali ya gara-garanya. Pak, saya pakai HP Ramdhani ya Pak. Harus pakai itu kan kali Pak, dipasangin kartu. Sebenarnya ada kayak logo kartu dah. Kagak ada ini tombolnya kan buat kayak logo gitu. Gitu. Ini Pak, saya mau terangin tentang materi garis baseline Pak. Iya gue udah lihat itu. Pertama-tama kita buat garis naik turun dulu Pak. Asal Gak berisik kan? Kata bapaknya ini gak ada dapat nilai nih. Gitu dong. Langsung balik abis ini. Setelah pas dia ngejelasin dulu ke balik. Ngejelasin apa? Oh, iya. Ini aja sih nggak usah dimatiin. nah, setelah itu kita ke annotate. Habis di annotate, kita pilih ukuran linear. Ya harus kali. Emang berapa bos? Jadi salah satu dulu. Bohong. 2 kali gua, udah 2 kali. Nah, Ya minggu depan gue masuk lagi bos. Siapa yang mau ngajarin? habis itu kita pilih baseline. Bos, Nah, ini kan jaraknya masih berdekatan ya. Nah, habis itu kita atur dulu di dimensionnya. Terus kita pilih modify. Terus baseline spacingnya kita atur 10. Itu aja. Terus oke. pantes. Dulu oke, terus precisionnya kita atur 0,0. Di situ oke. Terus nah ini kita hapus dulu yang tadi. Kita delete. Habis itu pilih yang baseline lagi. Nah, sini, sini. Ketoprak yang di itu ya, gimana ya? Sama sini. Depan poci, iya. Nah, jadinya kayak gini Pak. Jadi baseline ini untuk menggunakan ukuran, cuman ukurannya bertingkat ke atas Pak. Nah, untuk akur baseline itu dengan ukuran itunya antar garis ukurannya itu nanti ukuran di dimension Pak. 15.000. Cukup Pak. Ya, makasih. Kita ke Mikael, ya silakan Mas Mikael. Ya Pak, saya izin share screen. Ada bumbu padang, bumbu barbecue, bumbu apa sausnya? Saus taichan, saus mayo, saus butter. Tadi butter saus. Cuman tadi udah pada mau habis. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang kemarin, yaitu layer. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah garis, bentuk garis. Yang pertama kita pencet layer properties, kita pilih new layer, lalu kita bisa ubah namanya menjadi misal garis 1. Di sini kita juga bisa mengubah warnanya. Misal kita pakai warna hijau. Lalu kita juga bisa mengubah line type, yaitu jenis-jenis garisnya. Kita pencet load. Terus kita pilih apa aja nih garisnya. Lalu oke.
Lalu di sini ada line weight, yaitu ketebalan dari garis. Misal kita pilih yang 1 mili. Oke. Terus close. Lalu kita tinggal klik line. Kita coba di sini. Kita pilih dulu garisnya nih. Pilih garis 1. Terus kita ketik line. Nah, di sini sudah tampak garisnya, cuman belum mempunyai ketebalan. Untuk menampakkan ketebalannya, kita klik yang di sini, yaitu show line weight. Nah, di sini sudah terlihat ketebalan dari garis tersebut. Dah, segitu saja dari presentasi saya. Iya, makasih. Kita langsung ke Burhanuddin. Silakan Mas Burhan. Iya Pak, baik Pak, saya izin pakai HP Pak. Saya sedikit doang sih pengen jelasin tentang blog. Sama-sama kita ke home, pilih aja mau apa, circle atau rectangle. Terus kita ke insert, ke create block. Nah, kita namain ini kotak. Terus di point kita pilih, terus klik OK. Kita klik enter. Setelah itu ke insert. Nah, ini sudah jadi di insert. Nah, sudah ada 2. Nah, mungkin cukup Pak, itu saja dari saya Pak. Iya, terima kasih Mas Burhan. Langsung saja Muhammad Fajri. Bener sih aja, cuman kayak gimana ya? Itulah untuk memilih. Ada Muhammad Fajri. Ada Pak, tapi yang presentasi Muhammad Rizky Julian Pak, saya pakai device-nya Muhammad Fajri. Iya, naik Hascom. Muhammad Rizky Julian. Iya Pak. Tapi ini enggak masuk ke galeri. Bisa lu simpen dulu di kan ada titik tiga usah deh. Ada tulisan tuh. Udah terlihat ya Pak? Ini saya di sini mau menjelaskan tentang membuat blog Pak. Pertama-tama bikin untuk apa aja, pakai polyline juga bisa. Ini salah seperti ini Pak. Nah, terus kita ke sini namanya create, terus kita namain aja. Terus kita ini pilih pick point-nya, misalkan di sebelah sini. Nah, setelah itu ini untuk ukuran, karena belum ada ukurannya jadi nggak di checklist dulu. Terus ini skalanya, sama ini allow export, karena saya nggak mau buat nge-export nantinya, saya dimatikan aja checklistnya. Lalu kita oke. Maaf Pak, bisa select objek dulu, objeknya yang ini. Nah, enter. Yang select objeknya yang tadi yang di sini Pak. Nah, kita oke. Lalu buat masukinnya ada di insert. Nah, di sini tulisannya apa aja. Nah, jadi kita bisa tempatin insertnya di mana aja Pak.
bloknya di mana aja. Berarti nggak makan memori banyak gitu. Kalau gue sih ini ya, Ya itu saja Pak. gitu kan. Ini siapa? Muhammad Alwi, Rizky Alwi ya? Rizky Julian Pak, Muhammad Rizky Julian. Emang ada Rizky Julian, gak ada orang ini? Skin baru anjir. Rizky Julian absen 27 kayaknya Pak. Ini apaan nih? Angela. Hah? Ini di sini HP gue ini kalau nggak input Di learning nggak ada ya? Di learning ada Pak, Muhammad, pakai Muhammad, di bawahnya absen Muhammad Fazri, nomor 27 kayaknya Pak. masih mending 50 berarti bener berapa sih? 3 masih mending bang. Dua masih mending jauh. Masih mending apa? Sorry, 2 doang ya Allah yang bener. Muhammad Badri, Muhammad Ardiansah, Muhammad Laba, Muhammad Hafiz, Muhammad Irfan, Muhammad Rizky. Nggak ada Rizky Julian. Enggak. Itu kayaknya belum ini sih kan. Enggak, namanya Kejul enggak ada di. Ada sih Pak harusnya, kayaknya saya belum absen di learning mungkin. Oh ya, Rizky Julian. Tulisannya gimana Rizky? Julian Pak. Julian. Ya. Rizky. Oh sekarang bisa lihat apa ya? Ya, oke, kita langsung ke siapa yang habis ini nih? Saya Pak, Muhammad Rizky Alwi Pak. Oh, Muhammad Rizky Alwi. Oke, silakan. Saya izin pakai apa ya Pak? Enggak bisa kan? Di sini saya akan memberitahu cara memberi ukuran menggunakan multi leader. Yang pertama kita gambar dulu bidangnya. Cara memberi ukurannya kita ke annotate, terus pilih yang multi leader, tarik garis di objeknya, Lu bisa kan? Kalau masih loading. lalu kita beri ukuran. Misalnya jari-jarinya 10 ya. Nah terus di ukuran ini kita klik kanan, terus pilih properties, terus yang left ini diubah ke underline bottom line. Akhirnya ukurannya F10 ini berada di atas garis multileadernya. Ya, Pak, presentasi dari saya. Terima kasih, Pak. Rizky ini baru sekali ya? Iya, Pak, baru 1 kali ini, Pak. Oh, Rizky Julian sudah 2 kali? Sekali? Halo, mana Rizky Julian? Soalnya iya bingung saya ini, 2 Rizky ya. Iya Pak, Rizky Julian kemarin saya sekali lagi. Jadi 2 kali. Ini saya di face-nya Abdul sekarang. Iya, soalnya saya bingung ini ada Rizky sama-sama pakai Muhammad ya. Iya Pak. Tunggu. Sama-sama pakai Muhammad. Mestinya dipisah nih kelasnya nih. Rizky Julian sama Rizky Alwi. Ya. Oke, next kita ke mana nih? Ya, makasih Mas Rizky Julian, Mas Rizky. Ahmad Gus Nandar, silakan Mas Ahmad. Sorry saya buru-buru ya. Oke Pak. Ini tapi saya pakai device-nya Olan apa share screen-nya? Bebas. Oke. Coba gimana kan lihatnya? Hasilnya?
izin share screen apa? Gue punya alat di rumah, alat tekanan darah. Oh, buat bapak ya? Normal sih ini tekanan darahnya. Cuma nggak tahu apa itu. Yang 109/83. ini. Coba kan gue mau makan lu bisa nggak? Uh, Cara ini gimana? Reset. di sini mungkin saya mau ngejelasin tentang materi yang minggu kemarin tentang layar, Pak. Ini mungkin kemungkinan sama kayak Mikael tadi. Jadi kita di sini langsung ke layar propertiesnya. Nah, kita bikin layar baru. Contoh kita misal bikin garis tampak. Kita pilih warnanya warna apa, terserah kita. Nah, coba kita di sini pakai warna pink. Pakai apa yang itu? Nah, terus kita pilih lentepnya kita pakai kontunis saja. Di sini pakai line width-nya, ketebalan garisnya kita pakai yang ukuran, kita nyoba pakai yang 50. Nah, kita bikin layar baru lagi, misalkan garis garis putus-putus. Oke, garis putus-putus. Kita pakai di sini warnanya kita ganti jadi warna warna hitam. Nah, warna hitam. Kita lentepnya kita ganti. Misalkan di sini pakai yang ini putus-putus. Nah, ketebalan garisnya kita pakai yang 0,30. Oke, sudah semua. Nah, kita langsung bukin aja. Kita klik line, bikin garis ngasal aja di sini. Tambahnya segini. Oh ya, sorry Pak. Kita ubah ke layarnya menjadi garis putus-putus juga. Kita klik line, kita segini aja. Segini aja. Oke, kita ganti yang layar garis tampak. Oke. Nah, mungkin garis yang putus-putusnya ini udah kelihatan putus-putus karena dia pakai layar yang garis putus-putus dan garis tampak ini. Oke, mungkin segitu aja Pak. Iya, makasih. Langsung Ramdhani Putra Nur Eko. Saya Pak. Saya mau ini Pak nge-extrude. Saya pilih circle. Ketik extrude. Tapi pandangannya diubah dulu. Jadi pilih extrude. Ntar tarik ke atas ke bawah. Nah ini extrude tapi buat di blok. Cara mengubahnya pilih objeknya, terus ke view-nya realistik, hidden, tinggal pilih mau yang mana realistik, tinggal langsung kayak gini Pak. Nah, sama kayak rectangle juga gitu. Rectangle, ketik extrude, enter, tinggal pilih, tinggal diangkat ke atas. Udah Pak. Ada tuh yang harga 35 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang mirip kayak gini aja, cuman dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, materinya sudah belum. Ya, kita langsung ke Febri Aryan Utomo. Oke, baik Pak. Saya menggunakan HP ya. Apple Watch yang Oke, saya akan menjelaskan tentang garis memakai dimensional. Di sini kita garis saja berapapun itu. Nah, seperti ini. Maaf.
kameranya mana? kayak angin air ringan gitu doang. Iya, cipratan doang kayak nggak Oke, sampai saya segini. di kolam renang gitu kan. Nah, Kayak gitu. sini. Soalnya juga ada kayak renang gitu kayak. Nah, Apa ya? Gara-gara setelah ini itu kan kita tuh, pakai orang pas dimension, iya dilempar anjir. kita ukur dari sini ke Pas sini nggak pakai apa motor seperti ini. pakai cuman kan tetap Nah, aja sih. lanjut yang Ada atas, kayak di space sini ke gitu. sini, tarik ke atas. Oh, kayak keangkat gitu ya? Nah, selanjutnya Nggak saya angkat, cuman ingin kayak menjelaskan kegeser, tentang kayak light kegeser ke sini. properties. Hmm. Nah, di Tapi sini itu kita wa- bisa apa, tambahkan apa, saja apa, di sini. Iya, Di sini Gimana bisa pakai kita HP? tulis garis Ada putus-putus. aplikasinya. Kalau mau ganti gini bisa. Nah, kalau mau ganti yang kayak gini custom dari HP. Oke, kalau sudah kita pilih warna. Misalkan kita memilih warna merah di sini. Nah, kita Tadinya gue nih pemandangan pilih ketebalannya di sini. Misalkan ini gue eh, 0,25 mili. Nah, ganti wallpaper. di sini kita garisnya kita ganti yang desert, yang putus-putus ini. Air David itu Oke. bisa tahu lu misalnya target Setelah lu itu berapa kita nih, bikin di angka-angka sini. gua. Oh iya. Tuh buat cek kesehatan juga, suhu tubuh. Ini kalau dihubungin Bikin di ke sini bisa jam tangan. Ini kan bikin dari sini di case berapa lama? biasa Ini 1,5 jam doang. Cuman jangan pakai seperti yang Gusman pas- lihat tadi. soalnya kan angkanya Oke, kecil. sudah Pak. Berarti yang normal. Sekian dari saya Pak. Terima Kalau kasih. tanpa Yuk, kalau sama-sama. nggak pakai apa-apa Ya. cuma buat lihat jam doang dia bisa tangkap. Terima kasih semuanya. Aktif sekali ini kelas ya. Sampai saya tidak sempat memuji. Ya, oke, terima kasih. Kita langsung saja ke materi kita hari ini tentang Coba speaker. Nggak bisa kan lu. Itu rekam nggak sih? Tes. Apa ini ya? Zoom. Mic. Enggak lu nggak ngomong. Ini gue tentang apa tadi ya? dari ini. Parametrik ya, parametrik. Ya, parametrik itu ada di home. Sini ya, home parametrik. Seperti biasa kita mulai dengan units. Ya, tadi ada yang tidak kelihatan garis putus-putusnya, dia mungkin lupa menentukan units. Ya, precisionnya saya buat tanpa presisi, ya tanpa angka di belakang koma. Suaranya udah belum ada suara. Terus satuannya saya rubah ke milimeter ya. Proyeksi nih, lighting ya, lighting itu proyeksi sama ya. Orang Indonesia menerjemahkan lighting ini dengan proyeksi. Ya, jadi proyeksi itu bahasa Indonesia. Di Inggrisin lagi jadi projection ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita pakai internasional. Internasional itu Eropa ya. Oke. Next kita teruskan dengan units. 0,0 enter. Untuk kertas yang saya mau pakai itu kertas A4 297,210. Ya. Next kita ke grid. Gridnya kita susun. Spasinya 10. Grid lagi. Limit. Grid. Terus limit atau L ya. Kita jawab dengan N atau no. Kemudian kita zoom all. Ya, ini garis-garisnya ya. Jadi biasa kita buat garis tepinya aja. Bukan garis tepi apa, garis kertasnya itu ya. 0,0, enter ya. 0,0. Tadi A4 ya, 297,210. Iya, kita rubah nih. Katanya tadi warna pink ya. Magenta ya. Ya, ini. Lain kali kalau gambar teknik jangan pakai ini, jangan pakai warna ini ya. Ya, warnanya terlalu
ya kita rubahlah. Warnanya terlalu menjurus. Gue beli deh kan, tapi gua simpen dulu deh sampai Bulldog kalau masih promo gue beli. Agak ada duit cuy. Ini 200. Nah, ini kertas gambar kita. Kemarin lu beli 100 berapa kan? Kertas gambar kita. Ini yang bisa kita matikan ya supaya agak rapi. Ini sekarang di sini 199. Kalau masih promo Saya ya, setting udah dulu. kencing. Nggak tahu nih dia berubah warna hitam ya. Oh ya, sudah masuk 3 dimensi, jadi kemarin ngereset ya terpaksa. Oh, berarti beda 8.000 doang. Kalau di sini 199. Gua kemarin pas itu gua 180-an gua. Itu lu COD apa pakai Shopee Ya, Pay? ini. COD apa pakai Shopee Pay? Shopee Pay. Kadang pakai Parametrik. Ya, parametrik di sini ya. gua nih belinya tengah Kalau di drafting disebut parametrik. Parameter ya. Banyak yang pakai Ya, ini ada produknya ya namanya Paramex. nih gua udah pencet pembayaran. Ya, ada 2 jenis yaitu secara geometri. Geometri maksudnya garis-garis atau gambar ya, geometri, dan dimensional atau ukuran. Jadi ada 2 jenis. Kalau di CAD product design itu biasa dikenal sebagai constraint. Jadi kalau ada orang-orang CAD itu bilangnya constraint ya itu. Berarti dia sudah masuk ke product design, desain produk atau desain model. Biasa disebut model, desain model. Kita masih masuk ke drafting. Ya. Ini masang di satu ruangan nih. Di sini ada untungnya di sini ada auto constraint ya. Jadi kita tahu ada kata constraint. Orang juga yang pakai gitu, pokoknya kayak Ya, aplikasi mereka apa kadang gitu, kayak yang pasti mungkin nggak paham itu apa itu parametrik, nah bilang aja constraint. kayak bantuan buat gitu. Di sini ada coincident, Makanya ada dan teman-temannya. Warnanya merah nih. Kita coba dengan sebuah garis ya. Saya akan membuat beberapa garis. Kalau sebuah saja nggak muat, nggak. 12 ke atas mungkin. Soalnya kalau kayak gitu pasti dapet orang pakai iPhone juga sih kan. Soalnya dia emang nggak nge-lag gitu. Tapi ini gua Ya, ada beberapa garis. Terus sebuah RAM 8 GB, internet 256. Harganya 2,5 juta. arch atau busur, Oh, HP. sebuah lingkaran ya. Gua pakai voucher lagi bisa jadi 1,7. Nah, ini saja. Bagus dong. Kita kembali ke Itu siapa ada lu? parametrik. Yang kemarin. Yang minta Coincident itu Iya, tadinya dia mintanya sebenarnya ini sama dengan identik dengan Ya Allah. objek snap. Hanya objek snap itu merujuk Kenapa tuh? kemana? Kalau ini memastikan ya, jadi memantek lah gitu ya. Ada lu kan pas Kita lulus coba yang terakhir klik. lulus SMA. Ini mau masuk SMA. Oh, masuk SMA berarti baru Coincidentnya. Adik gue yang cewek udah mau Saya pilih coincident yang ini ya. Yang dipilih kedua ini akan pindah. Ya, gue minta transfer ke dia. jadi dia Bisa. Yang bimbing gue di lagi coincident. Ya, di constraint dengan coincident di sini ya. Saya ambil contoh lagi ya. Misalnya saya punya garis, oke, Enggak ada ituan cuy. enter ya. Sorry, garisnya belakangan harusnya. Join Saya pakai ini ya, pakai ngerekam apaan? endpoint. Terakhir di akhir-akhir gue kayak masuk. Ya, ini dia ke Pusing kota aja. endpoint ya, ke ujung garis ya, ujung garis ke sini. Kita lihat perbedaannya. Ini kalau ini ada 2 garis yang saya ujungnya sudah saya coincident. Ini kalau saya pindahin, ya ini pindah. Dia selalu terikat gitu ya. Sementara kalau ini dia tidak terikat, hanya jadi rujukan. Kalau ini Suaranya malah kejam anjing. dia langsung dipastikan ya, ditunjuk ya, atau apalah ya gitu ya. Pokoknya beginilah ya. Nah, kalau ini saya pindahin, kelihatan dia akan pindah. Dia nggak mau lepas ya. Oh iya. Itu beda Soalnya tuh lu nyalain Bluetooth. Ya nggak sih? objek snap dengan
Constraint. Suaranya jernih, bagus ya. Iya bagus. Constraint Gua bisa ke tengah. On cue. Coincident bisa di tengah. Saya sambung ke tengah garis. Pakai headset dia coba. Nah, gitu ya. Enggak ada suara. Jadi dia ada di tengah-tengahnya. Lu kecilin dikit ya coba dah. Standar. Iya, pertengahan. Kalau di ini namanya midpoint ya. Berarti harus pakai bluetooth gitu ya? Ya di tengah-tengah. Jadi kalau saya pindahin ini, dia ikut pindah juga. Oh, gini gua ngerti. Saya coba geser, dia ikut kegeser. Iya. Karena sudah Kalau dikunci ya misalnya di dia apa mobil ya, kalau nggak megang itu, di Jadi misalnya Keset di sini. HP lu hilang nih. Terus lu bisa cari. iya digituin lah. HP lu bunyi. Ya, oke ya. Oh gitu. Kedetek ya kayak apa sih? Untuk lingkaran adanya Hilang juga tengah-tengahnya bisa saja. HP, ntar Kita bunyi. coba ya. Iya. Coincident Lokasinya gitu nggak sih? lingkaran ini Lokasi gua nggak tahu udah belum. dengan ini ke sini. Gua kemarin udah nyoba tuh ngebunyiin Ya, HP jadi gua dia pakai jam, ngebunyiin Bisa. jam gua pakai HP dia. Oh gitu. ke Kalau kayak gitu kudu ini pusatnya nggak sih, lingkaran Soalnya ini. pasti dia ada kayak batasan. Kalau lengkungan ini nggak ada lagi pusat, tidak ada pusatnya untuk untuk coincident ini. Kita coba ya, klik ini, berapa meter gitu. Tapi ini bisa cek kita lokasi juga. ke sini ya. Dia nggak punya pusat Kemarin ya. gua cek lokasi terakhir jam misalnya. Tidak seperti apa Bagus, lingkaran. soalnya lu pakai Google Coincident kita cari adanya tengah-tengah Gua belum tahu. lengkungan Belum gue dan dua di ujung lengkungan. soalnya jamnya kayak baru rilis dah. Ya. Kan pas gua beli Next kita ke 5 tahun yang review. 5 tahun yang lalu. Ah, bagian kedua. Koliner ini segaris. Bukan sejajar ya, tapi segaris. Sebaris atau segaris. tapi Dua rata-rata tahun nih, 2 tahun apa? Iya 2 tahun. ya, tapi rata-rata jam kayak gini tuh sama semua nggak sih hitungannya? Ini ada match. Dan ini hanya berlaku untuk garis saja. Hmm, Ya lengkungan tidak bisa ya. kalau ada duit. Gue jadi ngeracunin ini. Ya misalnya ini saya buat Ya justru gue ini sih. dia jadi segaris. Udah tuh gue pengen beli yang kayak gitu, apalagi yang bisa buat. Ya jadi video ketika call ini gitu saya kan. pindahin ke bawah, dia ikut pindah. Selalu segaris gitu. Saya tarik ya. Segaris tidak harus Kalau misalnya anuan jam gimana sih, Pan? Beli seperti ini ya, nggak harus seperti ini. Dia bisa saja segaris tapi berjauhan gitu ya. Iya. Nah itu ya, kelihatan dia selalu mau segaris. Next kita ke ya sama lengkungan nggak bisa ya, hanya bisa untuk garis saja. Oh, looknya Kita ke kurang. apa nih? Konsentris. Dia sepusat. Kalau ini segaris dia sepusat. Konsentris itu bisanya kita klik ini ya. Ini bisa ya konsentris dengan ini. Dari berbagai macam Ya, kelas. dia jadi lengkungan satu. Gitu. Enggak, katanya kita Bisa juga dengan dua lingkaran. Pokoknya ada lengkungannya. Iya, temen gue itu. Lingkaran, Diajakin. Enggak, temen gue enggak ikut. lingkaran kecil gitu ya. Katanya sama bapak. Ada lengkungan. Buat itu kan. Nah, dia bisa di Kok bisa sih ya? Apa dia jangan-jangan Pak Patrick konsentrisikan. Ini Iya, enggak tahu deh. saya pindahin, yang kecil ini saya pindahin ke Dia sini. yang ngajarin kita dia doang. Kelas lain kayak MTC sama itu tuh diajarin sama Pak Eko katanya. Iya. Di Green Ya, dia jadi sepusat. Kalau saya tarik, nah dia selalu maunya sepusat. Kan iya. Kelas apaan itu? Kelas 1. Itu yang temenmu. Dia ituan kan kerja bangku. Oh, Pak Patrick kerja bangku. Pak bangku kerja iya. Dia Bukan paniki lagi, kayak paniki yang itu udah ini kan. Next kita ke Enggak, Green fix. sama bangku. Fix. Kalau di Dia kerja program bangku, lain kerja bukan bangku, fix ya, seragam tapi suka, di Green ya. lock ya. Gitu, guys. Ya mungkin karena di sini locknya dipakai Kemarin untuk tuh lagi- yang lain ya, bikin alat tuh. di layer. Bingung kan? Nah ini dia difixkan. Apa namanya tuh? Sekali lagi kalau di program apa Hampir ketabrak. AutoCAD modeling Kaget dia. itu dia namanya lock. Gue yang minta maaf anjir. Dan gambarnya umumnya gantinya gambar jangkar ya. Nah di sini gambarnya gembok ya. Ya di Windows biasa disebut sama ya, ancor ya. Cuman sebutnya ancor. Berat juga nih. Kalau yang berat kan
Nah, misalnya ini bisa mengunci satu titik dari sebuah garis. Misalnya ini saya kunci di ujung garis ini. Ya, ketika saya ini nggak bisa dipindahin lagi. Kenapa? Karena sudah di lock ujungnya. Tapi bisa dikecilin, ya bisa dirubah bentuknya. Ya, bagian ini nggak bisa pindahin karena sudah ke fix ya, di fix. Nah, ini bisa digunakan untuk nge-fix ini ya. Misalnya ini saya fix, ya ini saya fix ya. Sehingga ketika ini berubah, ya dia langsung bisa. Ini saya pindahkan kemana gitu ya. Ujungnya tetap jaraknya sama karena dia dikunci. Next kita ke ini, ini yang disebut sejajar, paralel ya. Kalau di atas jadi segaris atau sebaris, yang ini sejajar, paralel. Ya, contohnya saya membuat sebuah garis ya, dua buah garis. Bentar ya. Ya, garis ini saya mau sejajarkan dengan garis yang kedua tadinya. Saya gunakan sejajar, paralel. Klik ini paralel dengan ini. Ya, kita lihat dia selalu sejajar. Ya. Walaupun ini saya gerakin, dia selalu berjarak sama. Tapi bisa didekatkan ya, bisa didekatkan. Cuma begitu dirubah sudutnya, dia selalu sejajar. Ya, next ada lagi perpendicular. Perpendicular membentuk 90 derajat. Ya, 90 derajat. Orang Indonesia bilangnya siku. Cuma kalau siku katanya harus ketemu ujungnya ya. Nah, di sini 90 derajatnya tidak harus ketemu ujungnya. Ya, kita buat aja garis. Ini garis pertama. Ini garis kedua. Next kita coba sikukan dia. Ini akan membentuk 90 derajat. Ya, jadi kalau bahasa Indonesianya siku kayaknya kurang tepat ya. Karena dia sebenarnya membentuk 90 derajat. Nah, katanya orang Indonesia kalau siku ya harusnya. Nah, ini baru siku katanya. Ya, soalnya saya pernah diprotes ya sama. Oh, itu bukan siku Pak. Ya, siku katanya harus ini. Yalah, bukan siku. Tapi membentuk 90 derajat. Ya, coba kita ukur ya. Iseng aja ya, kita ukur saja. Ini dengan ini. Iya, dia 90 derajat. Tidak harus ketemu sudut. Tidak harus ketemu sudutnya. Next kita ke horizontal and vertical. Temannya tuh vertical. Saya buat dua garis. Ya. Yang satu saya horizontalkan, ini saya horizontalkan. Jadi selalu horizontal. Horizontal itu datar ya. Banyak nyamuk di sini. Iya, dia kalau udah ini mulai nge-lag nih. Nggak pakai. Ya. Waduh. Nah, temannya itu vertikal. Ya, ini kita vertikalkan tadi ya.
Ya ini kita horizontalkan. Gue paling takut sama tikus aja. Ini nggak bisa dimiringin lagi dia, Demi Allah gue. nggak bisa bentuk sudut lagi, dia selalu vertikal horizontal. Nah kalau dia sudah vertikal, ini sudah vertikal, ini sudah horizontal, kita nggak bisa lagi buat dia jadi siku. Kenapa? Karena memang hasilnya sudah siku. Ya coba ya kita paksa. Ini saya buat dia jadi siku. Nah kan, diomelin kan? Ini kalau kita Indonesiain, lu gimana sih? Yang satu kan udah vertikal, satu udah horizontal, nggak usah disikuin lagi gitu ya, gitu maksudnya. Oke ya. Jadi ini sudah pasti siku membentuk 90 derajat. Next kita ke tangan. Tangan itu singgung, ya. Singgung ya. Untuk bisa menyinggung kita harus melihat hanya hati yang lengkung ya. Hanya yang lengkung yang melengkung yang bisa disinggung. Kita coba buat lengkungan pastinya. Lengkungan bisa jadi lengkungan ya ini tersinggung berat ya. Nah, terus sebuah ya ini tapi garis singgung juga bisa dengan yang lurus ya, lurus ini kita buat dia menjadi garis singgung parametrik. Kita coba ini akan bersinggungan dengan ini. Coba salah klik itu ya. Ini akan bersinggungan Gue ini. nggak sempat sikat gigi Pak, tadi balik itu langsung makan di sini kan. Terus Benar Pak. Oh iya, bersinggungan ya. Ya, bersinggungan itu nggak harus jarak dekat ya. Kan kita kadang-kadang tersinggung jarak jauh gitu ya. Nah ini juga sama ya. Nah, dia membentuk garis singgung. Cuma pas hari Jumat doang dia bawa motor ke PNJ. Biasanya dia langsung capcus gitu kalau habis kelar kelas nih. Ini namanya tangan. Balik ke rumah. Gitu. Tangan bisa juga dengan Bekasi. garis. Ya ini Cuma sudah lurus, beres-beres, tapi kan? disinggung. Udah Jadinya ya udah janjian karena kesinggung juga. bareng aja gitu. Terus ya udah gitu. Balik ke sini dia belum beres-beres jadinya. Tadi sempat beres-beres dulu sebelum berangkat sholat Jumat. Coba kita gerakan. Iya, dia membentuk garis singgung. Adik kelas gue di ini ya, di SMP. Disebut garis singgung. Menyinggung ya. Jadi menyinggung salah satu atau keduanya harus berupa lengkungan. Lengkungannya bisa penuh atau lingkaran atau lengkungan. Dia juga bisa dengan ini ya. Yang penting dia melengkung. Misalnya dengan apa nih? Elips. Ya dengan elips juga bisa. Masih ini sih. Seumur gue gak pernah gue kenal sama adik kelas. Sumpah kayak meskipun adik kelas tuh cuman temennya cewek gue gak kenal gitu. Iya kan udah bilang. Elip dan lingkaran misalnya. Di angkatan gue kan pada Kita buat pada apa namanya? dulu apa garis-garisnya. Nah, gue kayak gue nggak punya circle, gue gabung ke circle anak adik kelas lah kayak gitu. Baru dibuat garis singgung, saling menyinggung. Ini ya ini dengan ini. Jadi kayak koneksi gitu sih Pan. Temen ke temen gitu kan ya. Iya. Ini gue kenal dia kenal sama ini terus kita temenan gitu. Gitu. Doang. Agak Iya sih sampai gue juga ada tuh temen terus temennya adik Ya, dia membentuk garis singgung. Iya gitu kalau kan. kan MTS dia Ini bisa disatukan dengan ini ya. Apa namanya? sampai sekarang namanya Kali emang dia kerja dia sekarang dia kerja. Saya ada kelewatan tadi ya. Garis coincident tidak harus ujung-ujung garis, bisa juga dengan lingkaran atau misalnya saya buat garis ya, saya buat garis dulu. Daripada gua gitu kayak. Jadi Enter. gua yang mulai topik pembicaraan. Kemudian saya buat ini garisnya menjadi coincident. Tapi lu bisa gitu ya Ujung garis ini ke gue kalau nggak diajak ngomong duluan tuh kayak oh ya udah tadi ya. kecuali kalau udah deket ya Udah tapi dia ke lingkaran ya. kalau kayak Iya. arah baru gitu kayak mau mulai
Next kita ke mana nih? Emang sih kadang apa aja Ini harus sudah. diganti sih, kayak Makanya dulu. Kita ke ngajarin gua tuh smooth. Bang Elisa. Smooth. Gua awal-awalnya Ya, itu diambil kalau dari bahasa dari Indonesia. Sinur, Smooth, ya. Nur, Sani, Smooth, gua halus. rada mau gitu. Yang Kecil-kecil. ngomong Piki terus gua kayak oh, gitu-gitu doang gua diem udah diem. Terus Smooth gua ini mulai hanya berlaku ngobrol untuk sama Sinur sama Sani baru gua mulai ngomong. Masalah tuh spline. gini, Pak. Dia tuh beda Bentuk banget. spline. Nurul sama si Elisa Ya, sama kalau Nurul sama orang Sani tuh beda Inggris banget vibesnya. Mereka tuh disuruh buat kalau Nurul sama line, Elisa terlalu apa ya? maka dia akan dia harus Masih membuat Elisa garis tuh lurus. duluan tuh awal-awal gua kan Orang Indonesia disuruh buat garis, dia boleh membuat garis lurus. Nanya apa ya? nanya apa ya? Karena Udah pokoknya jangan di line itu memang garis lurus. Iya nanya aku aja Oke, nanya. nanya. Kalau melengkung namanya spline. Ya, orang Indonesia buat garis, tolong buat garis, dia bisa saja membuat garis yang melengkung. Nah, ini garis juga, cuma melengkung. Gue juga cenderung Ya, karena bahasa Indonesia tidak mengenal bisa gitu kalau kenal nama cewek gitu. garis. Iya benar. Ya, ini misalnya garis yang spline ya. SMP gue kayak sindrom perempuan tau nggak? Jadi Ya, kalau oke, saya misalnya buat di lagi luar, sama di luar cewek apa? gitu, Di luar gambar saja. jajan, Gak apa-apa, dikit. Keluar dikit. kalau SM Saya buat dengan spline. gue sampai diketawain sama temen gue temen SMP gue Soalnya tuh sampai pada dicomblangin sama Spline cewek, ini beberapa bisa kali, dibuat ada cewek yang suka smooth dengan sebuah garis. Gak mau gue emang gue punya Bentar prinsip, gitu ya. gue belum bisa nyari duit sendiri. Kita langsung pilih Gue gak mau smooth. apa kayak ya gitu-gituan dulu lagian juga belum waktu Ini dengan ini. masih SMP, masih cinta-cinta. Ya, dia smooth banget ya sampai nggak ketahuan mana gue tuh dulu gini kan, kayak bagian apa apa? gue tuh gue gak pernah pacaran Bagian yang gue gimana ya, gue tuh kalau ngeliat orang pacaran kecuali tuh kalau kayak di cringe gitu kan, ya kayak kelihatan gimana ya. bener ya gue ngerasain banget Smoothnya jadi juga bisa dengan sebuah arts. kayak duduk nih terus samping-sampingan ceweknya ngitin Ya, kepala lakinya gue ngeliat kita kayak coba aduh, anjir, smooth. mana jadi nyamuk gitu. Ini dengan bener lagi kayak NPC gitu nih, kayak apa ya, peran dia terus pacaran ngajak temen aja cringe banget itu. bahasa Indonesia agak porno ya, kayak itu mulus temen ya, gue tuh apa aja di situ mulus. ngeliatin keuuan lu, Halus. males banget gue ngeliatnya. Kadang kayak gue kalau udah kayak gitu udah sih gue langsung menjauh lah gue lah. Ya, gue Pusing udah gak lah mau gue. tuh kalau diajak Ya, orang. gitu. Untuk apa? Untuk dua spline juga bisa. Mau main doang tuh. Totonya ada ceweknya ya. Sumpah gue kalau Kita buat spline. bener dah, gue teman gue tuh banyak yang anti romance itu kan, jadi gue ikut-ikutan kayak apa ya, kayak ya Allah ada lagi. Buat spline lagi. Nah, baru kita smooth kan. Ya, jadi smooth. Sampai-sampai kita nggak tahu ya mana ini ya, saking smoothnya. Next kita ke apa nih? Simetrik. Simetri apa? Cermin ya. Pencerminan simetri, kita buat circle misalnya. Dua buah circle. Ini harus sama bentuknya ya. Kalau circle dengan circle, kalau lengkungan dengan lengkungan, coba lengkungan dengan circle ya, sebentar kita coba. Nah, dia juga harus ada garis bantu, garis cerminnya. Wah, gue nggak expect kalau bakal. Ya, nah inilah cerminnya ya. Baru pertama kali ngeprotein baygon kan, jadi kayak Saya coba mereka keluar dari sarangnya cuy. simetrikan Anjir, ada ituan. lingkaran ini dengan lingkaran ini akan simetrik. Baru pertama kali kayak Apa gue liat cermin di kelas, simetriknya mana? di kosan Saya temen. pilih. Nah, dia jadi simetrik. Ya, saya pindahin ke atas. Ya, dia sama ya terhadap garis ini. Ya, saya gedein, dia ikut gede. Nah, ini Bener sih, gue paling apa ya, di rumah gue tuh ya banyak tikus kayak sih, kita Pan. bercermin ya, Gua heran yang tuh bisa kiri banyak banget tikus telinga yang kiri apa kita sih. jadi telinga kanan, telinga kanan. Gue sekarang tikus udah mulai dikit soalnya banyak kucing.
Coba, nah tadi saya bilang kita coba kalau pencerminan boleh nggak ngasih makan dengan kucing lengkungan? gitu. Kita coba saja. Adik gua enggak. Lengkungan ini akan Kurang. jadi cerminan ini. Banyak kucing di rumah. Di rumah gua. Kalau di Nggak boleh sini katanya. tuh ada 20. Di sini katanya kalau dia pilih A, pilih lagi yang A yang lain. Ya, kira-kira gitu. Jadi saya pilih ini. Kalau di rumah gua enggak ada tuh tikus kayak gitu. Enggak kelindes Ya itu nggak boleh ya. palanya No hilang. object phone. Iya palanya hilang. Invalid selection. Salah pilih loh. Keluar Saya ya. pilih ini sama ya. Lu kalau Invalid habis juga. makan gini, Jadi lengkungan harus dengan lengkungan. Kan kadang gua kalau ituan Kita buat lengkungan kedua. sedia masker tuh gue gue tuh alergi AC sama alergi itu kan kayak apa namanya tikus kayak gitu. Simetrik kan? Lengkungan ini dengan lengkungan ini terhadap garis ini. Iya, dia simetrik ya. Vacuum cleaner gitu dah. Tapi simetrik ini kita lihat ya bentuknya bisa saja berubah. ini debu yang gitu ya dia. Terlalu dekat. Itu ada sawang tuh belum gue beresin ntar deh. Gue itu temen gue kan beli vacuum cleaner pan itu. Tapi yang simetrik hanya R-nya saja. Yang beli gitu kan terus Yang vacuum- ini Yang simetrik hanya R-nya saja. Saya gedein. dia pengen beli katanya. Ini ya simetrik. Kalau diantar lu minjem aja nggak apa bang gitu. Itu novel apa aja? Oh, gue juga baru beli dah. Ini gue beli bekas kan, tapi bagus banget tuh, sumpah, kayak masih baru. Ceritanya apa itu? Apa orang yang nih, Ya, baca deh. jadi aneh ya Aku kalau menikah simetrik. dengan pembunuh suamiku demi menuntut keadilan. Digedein. Ah, Ini kalau kita ukur R-nya, simetriknya di mana? Simetriknya terhadap ini ya. Kalau kita ukur R-nya sama, di atas dengan di bawah. Jadi yang disimetrik adalah saya komik anime. Ini full novel sih, nggak ada gambar-gambarnya. Gua kalau baca novel Iya. ada punya. Betul. Kadang suka radiusnya. ya, sama Tapi alurnya. selera sih. Tapi kalau alurnya bagus gua baca. Gua pernah tuh baca novel apa ya namanya? Gua lupa judulnya. Gue mau naik bikun ya, lihat orang ada tuh yang yang beradil enggak banyak yang kayak baca novel gitu kayak fokus ke buku gitu kan. di Kret juga banyak gua sering lihat. Iya kayak dia nggak ngeliat sekitar gitu kayak ketabrak aja ntar gitu gue takut ketabrak doang nabrak orang atau lu masuk ke got gitu fokus banget aja. Itu udah selesai. iya, radiusnya sini 64. Ini 64. Lu nonton aja BG lu ada suara. Jadi yang disimetrikan adalah radiusnya. Kalau sebuah dua buah garis ya kita mau simetrikan, ini akan simetri dengan ini terhadap ini. Itu hanya sudutnya saja yang disimetrikan. Ya, kita lihat panjangnya beda. Jadi sudutnya yang disimetrikan. Sudut ini dengan ini membentuk simetri. Ya, hanya sudutnya saja. Ya, ini simetri terhadap garis ini. Terakhir, sebanding, equal. Equal itu setara, sebanding, setara. Saya punya sebuah lingkaran, ada lingkaran lain di tempat lain. Sini ya. Kemudian saya mau setarakan, equal lingkaran ini terhadap ini. Iya, jadi lingkaran ini walaupun saya pindah-pindah, dia bisa berpindah kapan saja, tapi ketika dia mulai besar, dia mulai ikut juga. Equal, kita setara. Ya. Equality, kesetaraannya. Nah itu geometrik coincident. Settingannya di sini ada show, hide, hidden ya, hide. Kalau kita ini kalau show all, saya klik show all, kelihatan semua. Kalau hide all, hilang semua. Tapi kalau show all, kenapa yang ini tidak kelihatan? Ya kita setting dulu, yang mana yang bisa di show dan hide.
yang cewek yang ini. Nah, ternyata memang hanya simetrik yang di show. Kalau kita select semua, oke. Nah, kelihatan semuanya. So, all, hide all. Kalau yang atas show atau hide itu harus pilih dulu garis. Yang mana yang mau di show, mana di. Saya pilih ini. Lihat aja Select coba. objek, enter, enter. Enggak masuk kan. Nah, ini ternyata dia cabut dulu. dikunci dengan Dan tiba-tiba staff di situ juga pada hilang anjir. apa nih? Tinggal Smooth. anak gurita doang. Saya coba lagi. Masuk akal sih kadang. Mana ini? Apa saja yang segaris. Siapa sepusat dengan lengkungan. Ya. Nah, ya saya coba ringan dulu ya. Ya, itu jadi membuat berat komputer kita ya. Nah, saya coba dulu dengan ini, hati-hati ketika kamu kasih tanda cek di sini. Dan semua dalam posisi on. Kenapa? Ini otomatis akan membuat dia jadi terkunci, terbentuk. Ditetapkan, ini ditetapkan ya, ditetapkan sebagai perpendikular. Oke. Nah, biasanya dia bekerja sama dengan objek snap. Contoh, objek snap di sini endpoint-nya aktif ya. Dan di sini endpoint-nya juga aktif. Mana endpoint-nya? Apa tadi? Ini ya, coincident. Coincident-nya aktif. Saya coba buat ya sebagai beberapa garis. Enter. Nah, ini secara otomatis dia akan terkunci. Ya, terpaku gitu ya. Ya, kenapa? Karena invernya diberi tanda cek. Invernya diberi tanda cek. Infer geometry constant. Ini ada di sini ya, infer. Nah, ini infer constant. Makanya ini perlu, kemarin saya belum jelaskan kenapa. Saya lewatin kenapa? Karena materinya baru berikutnya ya. Nah, ini dia ya. Ini tinggal dimatikan saja ya. Matikan sehingga kita buat garisnya tidak lagi. Ya, tidak lagi. Tidak seperti tadi ya. Ini dipindahin, ikut pindah. Kenapa? Invernya aktif. Iya. Ini juga bisa di-clearkan semuanya ya. Kita pilih misalnya paralel. Paralel, oke ya. Kita nggak perlu kasih tanda cek di sini, tapi kita paralel di sini. Kalau sudah oke. Nah, ketika kita buat paralel, membuat garis paralel, dia otomatis akan ke paralel juga. Paralelnya terkunci. Paralelnya mana nih? Ini ya. Enter. Kita coba gerakin. Iya. Parametrik. Ya, ternyata nggak semuanya. Yang bisa hanya perpendik sama ya, paralelnya nggak ikutan bermain dia. Coba kita ini kan paralel. Laku ya. Iya, ini sudah
muncul. Ya, artinya nggak semuanya. Tadi saya cobanya menggunakan itu ya, menggunakan apa nih? Perpendik. Ini saya coba di sini perpendiknya aktif. Perpendik. Ya, harusnya oh iya ini dikasih tanda cek. Perpendik, kemudian saya buat di sini garis yang perpendikular. Siku, garis yang siku. Ya, gini ya, siku. Sorry, buat garis spesifik baseline ini siku. Ya, dia bentuk siku gini ya, siku. Nah ini otomatis dia ikut ke siku ini juga. Jadi ketika kita pindahin dia mau siku mulu gitu ya. Ya dia membentuk siku terus ya. Karena parametriknya tadi dia perpendiknya aktif. Kita coba lagi paralel ya. Saya apa? Paralel. Ini saya paralelkan. Oh iya. Nah, dia secara otomatis akan ikut aktif. Seperti ini ya. Ketika saya pindahin dia ikut paralel. Kenapa? Karena invertnya aktif. Impernya aktif. Ya, kapan impernya aktif? Kita paralelkan menggunakan apa? Objek snap, maka dia ikut konsennya ikut aktif. Ya, jadi hati-hati ketika invertnya ini ada tanda dikasih tanda cek, atau bisa dilihat dari sini inver constraint. Ya, itu tentang geometri sentrik. Sekali lagi, ketika invernya aktif maka kita bisa mengaktifkannya lewat objek snap. Ya, kita coba tes lagi. Semuanya saya aktifkan. Oke. Ya, kemudian saya buat sebuah lingkaran. Kemudian saya coba buat garis yang dia apa namanya? Menyinggung. Garis ini ke sini. Ya, otomatis dia terkunci di sini, muncul. Padahal saya menggunakan objek snap. Lagi kita buat. Oke, enter. Tinggal di trim. Iya. Jadi langsung dua yang aktif. Ya. Kapan kita lakukan perubahan terhadap sebuah objek, misalnya kita trim, kayak tadi ya saya trim, maka otomatis constraint-nya hilang. Ya, ini kan tadinya aslinya ke, ya ini ada ya gambarnya, terus saya trim. Ya, enter. Otomatis dia nggak lagi punya kewajiban untuk apa namanya, ke garis kesinggung gitu ya. Kita coba lagi, misalnya sebuah garis, dua buah garis ya, dua buah garis.
enter. Ini sudah otomatis dia ujungnya ini ke coincident. Kemudian saya potong ya. Kita tes aja ya. Kita break. Ini saya break segini. Kita lihat sekarang ya dia otomatis terpisah. Ini terpisah gak? Ya belum ya. Yang break yang di sini terpisah. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. Atau ada yang ingin diulang apa yang tadi kelewatan? Silakan ditanyakan atau diminta. Tidak ada pertanyaan? Ya, yang belum absen silakan absen dulu ya. Kita masih punya waktu ya. Jam 2. Ya, soalnya saya tidak bisa jawab semua WA-nya. Tadi pagi saya buka, itu ada 20-an WA absen, lupa absen. Jadi silakan absen. Karena setelah minggu ini lupa absen tidak lagi saya gubris. Ya capek juga ya. Silakan yang belum absen. Di apa spirit? Absennya di spirit. Ya, kita lanjut. Itu tadi tentang parametrik geometri. Ya, kita juga bisa lakukan auto constraint. Tergantung tadi yang aktif di sini ya. Ya, kita buat sebuah segitiga misalnya. Ya, aduh nge-lag lagi nih. Ya, ini konsen memang bukan bukan programnya si AutoCAD, dia punyanya program lain kayaknya. Close. Kita buat auto constraint. Ini sudah ke constraint ya. Saya matikan dulu impernya. Oke. Saya buat segitiga. Saya pilih auto constraint. Auto constraint. Select objek. Ya, yang atas kepilih juga nggak apa-apa. Enter. Kira-kira apa yang auto? Ya. Dia otomatis. Ini ya auto gak? Ya nggak pengaruh ya, tidak pengaruh ke sini. Yaitu auto constraint. Mau dikonstrainkan secara otomatis. Jadi terserah dia mau dipilih yang mana. Untuk mendelete constraint tinggal ini aja, delete ya, delete. Mana yang mau akan di delete? Constraintnya ini, enter. Nah dia otomatis ke hapus. Ini saya mau delete, pilih garisnya ya, delete, pilih garisnya, enter. Maka yang berhubungan dengan garis ini constraintnya akan terhapus. Gampang ya. Yang ini enggak. Ya ini saya mau hapus constraintnya, pilih garisnya, enter, constraintnya terhapus. Kalau mau menghapus constraintnya saja tanpa delete itu ya pilih aja ya, pilih constraintnya ini ada tanda silang atau klik kanan ya, klik kanan delete ya. Sekarang dia nggak paralel lagi ya, kita sudah nggak separalel lagi.
Nah, itu tentang constraint, geometry constraint. Silakan yang bertanya. Tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita langsung ke ya apa namanya? Kalau kamu ikuti ya dari hari pertama sampai sekarang, saya yakin kamu udah bisa nyari duit. Ya, buka aja kursus, banyak yang minat ya. Kursus AutoCAD. Jangan takut, yang mau kursus itu beda dengan yang mau kuliah. Yang mau kursus itu memang minat, ya dan memang dia nggak bisa. Jadi nekat aja ngajar. Saya dulu begitu ya, lumayan dapat duit ya. Kursus sama yang kuliah. Ya daripada kursus matematika, fisika ya. Dengan kursus AutoCAD aja, modalnya cuma ya harus punya laptop memang. Dari diskusi dosen katanya yang banyak dijual itu ya kemampuan AutoCAD, dijualnya ke mahasiswa lain yang mau buat tugas ya, ada buat tugas dia nggak bisa AutoCAD, dia bayar temannya ya, bahkan sampai ada ininya ya. Nah isunya seperti itu. Jadi Anda yang tidak belajar sama sekali atau cuek ya sayang sekali ya, karena ini mahal ya. Dosen-dosen itu sampai minta ngajar sama saya ya, minta diajarin. Mahasiswanya yang diajarin bisanya cuma buat garis doang ya. Oke ya, oke kita ke mana nih ya, tapi berbalik ya, berbalik maksudnya dia ngajarin saya apa, saya ngajarin dosen itu apa, saling berbagi. Dia ngajarin saya program misalnya Pro E, nah saya ngajarin dia AutoCAD. Next kita ke parametric dimension. Ini identik dengan suaranya udah ya, identik dengan annotate. Hanya perbedaannya adalah kita coba saja. Saya coba ini garis, saya buat annotate, align, enter, ya ini saya align, dan kita buat lagi, ini menggunakan parametric, align, enter, align. Ya, enter. Nah, di sini pakai anotasi, yang ini pakai parametric, dimension parametric atau constraint. Bedanya kalau yang ini saya tarik garisnya, ya, ukurannya juga ikut berubah. Kalau ini saya tarik garisnya, dia nggak bisa berubah karena sudah ditetapkan 97. Ya, kalau ukurannya saya rubah gimana? Ukurannya dirubah bisa menggunakan ini ya. Ya dia bisa. Jadi ukurannya dirubah. Kalau ini objeknya dirubah. Ya lihat ya, lihat yang aktif saja ini. Ini berarti ukurannya ya, si objek nggak ikut. Saya tarik ini. Ya. Dia berubah. Bahkan kita feeling salah semua sih kan. Ternyata ada benernya juga. Naik lagi. Ya.
Nah, ini kalau saya rubah nilainya menjadi 10, apa yang terjadi? Nilainya saya rubah menjadi 10. Iya, 10 ini jadi keterangan ya, jadi huruf, bukan jadi angka. Bagaimana kalau ini saya rubah jadi 10? Ya, dia mengecil menjadi 10. Garis ini jadi kecil 10. Ya, sementara ini sudah tidak berfungsi lagi sebagai ukuran, tapi berfungsi sebagai keterangan. 10-nya bukan angka lagi, tapi menjadi huruf. Ya, gitu ya. Ini gampang ya. Untuk yang kalau sudah bisa geometrik, pasti bisa dimensional. Apalagi sudah bisa anotasi. Yang pertama ada line ya. Ada linear. Nggak mau turun-turun nih. Ini ada linear. Enter. Ini bisa vertikal, horizontal. Ya, sorry ini agak nge-lag ya, kalau sudah masuk ini memang masuk apa nih? Parametrik dia berat ya. Enter. Linear, sama linear juga bisa vertikal. Mau langsung vertikal, pilih yang di bawahnya. Pas sudah tahu ya. Line itu untuk yang apa namanya, sejajar ya, sejajar dengan, jangan di escape ini ya, kalau kamu escape dia keluar, di enter ya. 67. Terus ada apa namanya, radius berarti untuk lengkungan, diameter untuk diameter, angular untuk lengkungan juga ya, panjang atau sudut yang dibentuk, parametrik, angular ya, dia membentuk angular 85 derajat. Angular 1. Ini ada bisa di-convert ya, kita bisa convert. Misalnya saya buat sebuah garis atau sebuah lingkaran, diameternya saya pakai annotate. Diameter sekian. Diameter 45. Ini panjangnya 87. Kita tinggal convert ini ya, enter. Nah, dia jadi sama. Ini saya convert ke ya. Tapi nggak bisa kebalikannya ya, ini saya balik, di convert ke ya, nggak bisa. Dari parametrik ke annotate tidak bisa. Terakhir tentang ini sama tadi ya, show height ya. Bagaimana penulisannya? Nama dan ekspresi. Nama saja. Ya, nama saja. Atau nilainya saja. Ya, 45, 80 derajat. Atau dua-duanya. Oke. Ini juga bisa kita pakai versi matematik ya.
Ini D1. Mana D1? Ini D1 ya, 147. Ini D2, 163. D3 sama dengan D3 sama dengan D2 plus D1. Enter. Ya, ini ya. D2 plus D1. Hasilnya kita ukur pakai annotate. Tiga ratus sepuluh 163 ditambah 147, 310 ya. 7 tambah 3 10. Simpan 1 6 tambah 4 10 11 ya. Simpan 1 310. Jadi kita bisa menggunakan model seperti ini. D1 sama dengan D2 plus D3. Atau kita mau buat dia menjadi D2 plus 1. Ya, D2 plus 1 berapa ya? 163 tambah 1 berapa? Ya, 163 tambah 1 itu berapa ya tuh? Pakai kalkulator ya. 163 tambah 1 ya, ada 64 ya. Kita tes. Satu enam empat. Ya, itu semua tentang parametrik. Termasuk ini ya, geometriknya, dimensionnya, auto constraint-nya ini begini. Bacanya. Yang paling power itu coincident ya. Collinear, paralel dan lain-lain. Jadi kalau kamu move down, berarti nanti collinear yang lebih power duluan, coincident baru collinear. Jaraknya tadi tuh membuat jaraknya, toleransinya adalah 0,1. Toleransi ya. Jadi kalau mana nih? Dua garis. Ya karena ini sebenarnya udah untuk masuk pemodelannya. Jadi udah butuh toleransi. Sehingga dianggap berlubang ya. Bisa jadi dia berlubang. Coincident ujung sini sama ujung sini. Ya di sini ada toleransi 0,1. Artinya bisa saja dia lebih, bisa saja kurang. Bisa saja berlubang, bisa saja dia berpotongan. Sebesar 0,1 mm. Itu yang disebut toleransi. Dan itu hal yang real di dunia nyata ya. Selalu ada toleransi. Sampai sini silakan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Gampang. Kok berhenti? Nggak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah kalau nggak ada pertanyaan. Berarti paham banget ya. Gampang ya. Cuma itu saja. Tentang annotate. Tentang parametrik. Parametrik ya. Apa lagi nih? Ya itu saja kayaknya. Yang penting sudah tahu mendelete-nya caranya seperti ini. Ya.
enter ya. Terhapus. Ada 2 constraint yang terhapus. Kalau ada pertanyaan tadi berarti ada 2 constraint yang terhapus. Ya, ini untuk ini ada show hide dan hide all. Hide all. Gue masih mid kan. Ngapain? Coba gue masih ada nggak di mid? Emang apa? Ada pan. Lu meet tapi nonton ginian juga. Iya. Ada pan. Aku nggak Biasanya ada. Cuma emang suaranya lebih kerendam di sini. Ini masih ngerekam kan? Nyala aja. Masih. Santuy. Ini kedengeran kan? Enggak anjir. Clear all. Gue sering kayak gitu kalau buka TikTok. Oh, ini di dynamic constraint ya. Di sini ada ya dynamic constraint mode. Nah, tadi kita posisinya di annotation constraint mode ya. Jadi dia ke anotasinya. Ya, kita ke buat dynamic constraint ya, pindah ke dynamic constraint. Kita pindah ini untuk dipindahin, bisa gak ya? Ya, untuk itu yang dinamik sama ini nanti aja ya, dinamik dan annotation constraint. Ada perbedaannya, tidak jauh ya. Kalau dinamik berarti dia bisa dirubah kayak tadi. Kalau anotasi itu dia nilainya sudah final ya, nilai angka-angkanya sudah final. Karena nanti kita akan masuk ke parametric manager. Sebenarnya ini udah ada ya, parametric managernya udah ada. Nilai-nilainya sudah ada di sini. Dan kita bisa merubahnya di sini. Ya, ini dari 47, 147 kita jadikan 20. Ya. Enter. Nah, dia jadi 20. Jaraknya 20. Yang 183 bisa kita rubah menjadi 30. Ya, hasilnya adalah ini. Kalau ada pertanyaan mungkin, ini kok kalau saya masukin 20,2 20,2. Kenapa 20? Kalau 20,7 20,7. Ya, dia jadinya 21 ya. Ya, karena ketika kita masuk ke unit tadi, kita pastikan dia satu angka di belakang, tanpa angka di belakang koma. Kalau kita tambahin di sini, oke, 2 angka di belakang koma, dia jadinya 20,70. 20,70 ya. Ya, ini bukan 20,7 tapi 20,70. Bukan 20,70 ya, angka 70 itu lebih besar daripada 7. Ada pertanyaan, silakan. Ya, yang ingin mencoba mengulang silakan. Ibnu, ya silakan Mas Ibnu. Kan berarti ada 2 sih dia. Mafianya ada 2. Lebih anjir. Lebih pan. Jadi ini gimana sih sistemnya? Tadi yang di voting itu bener nggak mafia? Apa salah? Salah. Terus jadi kayak mereka tuh mikir dulu siapa nih mafianya. Kalau Dulu bener, kalau bener nggak ada yang mati. Iya, kalau misal, nah ini kan di episode terakhir tuh masih ada banyak tuh mafianya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan beberapa menu dari parametrik. Yang pertama itu ada koinsiden.
Jadi koinsiden itu menggabungkan dua garis. Mafia Dua tuh garis. kosong kan ya Harry Iya. Ini yang mati dua-duanya, yang di awal mafianya bukan mafia dua-duanya. mafia Di sini kita mafia pencet koinsidennya. Bener berarti tebakannya. Pencet yang ada di ujung garis. Berarti yang ketahuan Ini otomatis tukang ngurus yang di ujung sini garis dua akan kali. menyatu. Sisanya udah ketahuan. Setelah itu ada paralel. Ada menu paralel. Di sini saya akan membuat garis terlebih dahulu. Ini Di sini ada batasnya menu aja. yaitu lihat aja kan tadi udah bilang paralel. Di sini paralel itu kayak masih ajarin garis. Jadi seperti ini. Setelah itu ada perpendikular yaitu membentuk siku dia tuh masuk ke 90 derajat. Misalnya di sini ada garis di sini juga. Nah, di sini ada menu perpendikular, kita pencet. Lalu kita